Tuhan. Kita beri tepuk tangan dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Karena malam ini kita harus bersukacita untuk menyambut Putra Natal. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak orang ketika Natal itu sibuk dengan apa? Dengan kue, baju baru, lipstick baru, dan macam-macam. Bapak Ibu sekalian, saya mulai pelajari. Saya melihat ibu-ibu, saya melihat gadis-gadis, ya, para wanita, banyak palsu kalau sudah hari raya. Kenapa banyak palsu, Bapak Ibu? Alisnya palsu. Semua sudah dicukur. Baru beli pensil, warnai lagi. Palsu. Ada banyak lagi palsunya, Bapak Ibu, apa? Merah di sini, merah di sini. Bibir palsu, ya. Giginya palsu, enggak ya? Ya, di hari raya Bapak Ibu sekalian ada banyak sekali yang palsu. Karena orang banyak sibuk, ya. Rambut banyak yang palsu. Yang tadinya yang aslinya itu pendek, tapi pakai rambut palsu. Jadi semua yang kita lihat itu ibarat palsu semua. Tapi Bapak Ibu sekalian ingat bahwa malam ini adalah malam yang berbahagia buat kita. Malam ini adalah malam yang dahsyat. Ini adalah sejarah kekristenan yang disalahpahami, yang salah dimengerti oleh orang-orang yang tidak paham tentang Natal. Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita dikabari dengan hal yang luar biasa sekali. Di mana Bapak Ibu? Di kota Solo, di mana di sana ada perayaan Natal yang luar biasa sekali. Di balai kota, di mana-mana Bapak Ibu sekalian ada pernak-pernik Natal, ada pohon Natal dipajang di trotoar, di jalan-jalan. Bapak Ibu sekalian, kebanyakan tempat itu tidak ada. Jangankan itu Bapak Ibu, ruang tempat umum saja, mall, supermarket, atau apapun itu, ini barang tidak boleh ada. Ada banyak orang yang fobia dengan pohon Natal. Kita di Kalimantan, kita bersyukur masih belum ada yang mengharam-haramkan itu. Belum ada yang survei itu. Belum ada yang mengacaukan perayaan Natal kita. Maka itu yang kita syukuri di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya awali lagi sebelum saya sampai ke firman Tuhan. Ketika saya pernah khutbah di dalam-dalam sana, saya tidak sebutkan di mana tempatnya. Saya beribadah, saya diundang di tanggal 24, Bapak Ibu sekalian, bukan sama, ini tanggal 18. Ya. Jadi saya di tanggal 24 saya diundang untuk menyambut kelahiran Putra Natal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, dari sekitar 25 sampai 30 kakak jemaat yang ada di gereja hanya 15 orang. Saya tanya kepada gembalanya, Pak, ini berapa kakak, Pak? Oh, 25 kakak, Om. Wah, setidak-tidaknya kalau kali 3 saja, sudah berapa ini? Udah di atas 50 orang. Lalu kemana semua? Aduh Om, sibuk. Tamu saya datang. Keluarga saya datang. Ini juga belum potong babi. Belum potong asu. Belum buat ini, belum buat itu. Pokoknya, ya besok aja Om. Nanti besok pasti kami akan datang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bayangkan ketika Anda mengundang orang saat Anda ulang tahun. Dan ketika orang tidak akan datang untuk perayaan ulang tahun Anda sudah mengundang banyak orang, tapi tidak ada yang datang. Mungkin 1-2 orang yang akan datang. Kecewa tidak? Kecewa. Udah siapkan makanan enak-enak, udah siapkan kue yang berlapis-lapis berapa tingkat, begitu mewahnya, mungkin sebesar mimbar ini kuenya, tapi yang datang cuma 10 orang. Kecewa Bapak Ibu. Demikianlah Tuhan kita. Ada banyak kekristenan akhir-akhir ini. Banyak mereka lupa tentang makna Natal sesungguhnya. Itu sebabnya mereka sibuk dengan makan minum. Di kampung saya, ya, tidak ada orang Nias di sini ya, cuma saya orang Nias. Di kampung saya Bapak Ibu sekalian, di bulan Desember tidak ada makan-makan. Natal gereja harus dibuat lain supaya banyak orang yang datang. Saya tidak tahu Pak Gembala apakah semua sudah hadir ini. Ya, saya tidak tahu apakah mungkin alasan lain banyak lah ya di hari Natal ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah yang menjadi ya kendala kita setiap tahun, karena kita terima tamu, karena ada kue yang belum selesai, karena babi belum dipotong dengan sempurna, belum dibagi-bagi dan macam-macam ini.
Akhirnya apa? Akatilah, ibadah bisa besok lagi. Masih ada Natal besok. Malam ini kan cuma perayaan. Yang puncaknya besok tanggal 25. Mulai tanggal 25 banyak palsu-palsu datang dalam gereja Bapak Ibu sekalian. Ya, itu tadi yang saya bilang, alisnya palsu, rambutnya palsu, itu lipstiknya palsu, merah-merah bibirnya cantik sekali, tapi palsu. Bukan asli semua. Artinya bukan hati yang dibawa kepada Tuhan, tapi yang dibawa apa? Gayanya. Ya kebetulan saya promosi ke PDIP ya. Saya pakai jas merah. Yang tadi saya rencana pakai satu setel. Nanti saya takut dia dipikir pesulap merah lagi ya. Jadi saya pakai jas merah saja. Supaya buktikan merahmu malam ini. Amin. Ya, kita buktikan bahwa kita cinta akan Tuhan. Kita buktikan bahwa kita sangat mengasihi putra Natal yang kita rayakan. Tema kita Bapak Ibu sekalian, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 11. Ayat 12. Saya baca ayat 12 saja. Sebenarnya kita akan baca, saya harap Bapak Ibu nanti akan baca dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12 ya. Tapi kita akan baca sesuai tema saja supaya mempersingkat waktu. Saya akan bacakan, kita baca bersama-sama boleh? Kita baca bersama-sama Matius 2 ayat 12. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya pergi pelayanan ke Sebanger. Mungkin ada Bapak aja apa namanya, ketemu dengan saya. Ini saya pikir di jalan, kayaknya tema Natal tahun ini nggak sesuai dengan saya. Lalu Pak Lewi bilang, iyo betul sudah. Memang tema Natal dari PG ini, dari KW ini kayaknya nggak sesuai dengan kita di pedalaman ini. Ini jalan satu-satunya Om. Kita jalan pun jalan ini. Kita pulang lagi jalan ini. Maka tidak sesuai tema. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya banyak jalan ya, tapi mutar. Ya, mutar. Mungkin kalau saya lewat Nyawan tadi mutar. Kalau saya duluan tadi ya, Bapak siapa namanya saya lupa. Tadi bilang coba kita langsung saja ke Nyawan Om. Aduh, saya bilang mutar lagi masih lama nunggu ini. Takut Pak Gembala ngantuk-ngantuk nanti nunggu saya di rumah ya. Nah Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada apa di balik ini Bapak Ibu sekalian? Ada apa? Ya, maka kita akan belajar Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang menjadi polemik-polemik di hari Natal. Karena banyak orang yang menolak tentang kelahiran juru selamat ini. Ada banyak katakan, masa Tuhan beranak, masa Tuhan diperanakan. Banyak sekali di luar sana, dan saya sudah capek jawabnya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan saya bahas apologet untuk membela iman kekristenan. Jadi saya udah banyak membahas para kandurun-kandurun yang mencoba untuk memutarbalikkan ayat-ayat firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau Yesus, kalau Tuhan sudah lahir, bidannya siapa? Banyak olok-olok buat kita. Nanti panjang Natal seperti pohon Natal seperti ini akan dihancurkan, akan dilepaskan, dicopot Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak orang tidak mengerti tentang Natal. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya, Natal adalah sebuah kelahiran ya daripada penjelmaan Allah ya sebagai manusia. Ya, penjelmaan Allah sebagai manusia yang akan membawa kita Bapak Ibu sekalian kepada jalan yang benar, yang akan membawa kita kepada Bapak Ibu sekalian kepada keselamatan kekal, yang akan membawa kita ke dalam kerajaannya. Karena kita ini manusia yang tidak akan pernah bisa menyucikan diri kita sendiri. Kita bagaikan kain kotor dibilang oleh Nabi Yesaya. Kita tidak akan bisa membersihkan diri kita. Maka kita butuh yang namanya juru selamat. Bapak Ibu sekalian, subtema yang akan saya berikan buat kita yang saya sudah siapkan, yaitu kiranya melalui Natal tahun ini kita semua tidak lagi kembali kepada jalan kejahatan. Amin. Kiranya melalui Natal tahun ini kita tidak kembali lagi kepada jalan kejahatan. Ini subtema kita malam ini Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang saat di dalam gereja, alim sekali, lipat tangan bagus-bagus Bapak Ibu, tidak ganggu kiri kanan, tapi tidak masuk ke otak apa yang disampaikan. Begitu pulang hidupnya begitu itu aja, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Setiap hari Minggu pergi belajar firman Tuhan, tapi pulang masih seperti itu. Ya, sikap yang lama kita Bapak Ibu, malam ini kita putuskan untuk tinggalkan.
Jangan pulang melalui jalan itu lagi. Amin. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, banyak sekali yang melakukan kejahatan. Banyak yang melakukan yang namanya bansos. Banyak yang melakukan yang mengambil yang bukan haknya. Banyak perselingkuhan. Banyak hal yang dilakukan di tahun 2022. Banyak kriminal-kriminal Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali. Maka itulah sebabnya KWI dan PGI mengambil sebuah tema ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Artinya kita pulang. Jangan lagi melalui jalan seperti waktu kita datang. Kehidupan kita yang tidak beres. Kita tidak hidup takut akan Tuhan. Maka ketika kita pulang, pulanglah dengan perubahan hidup. Amin. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kelahiran Yesus membawa perubahan total bagi hidup manusia. Ketika putra Natal lahir dalam hati kita, seharusnya kita berubah. Kehidupan kita seharusnya akan memberikan buah-buah daripada firman itu. Tapi sedikit orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari buanglah kemunafikan kita. Buanglah kita sok-sok rohani. Karena sebenarnya kita tidak rohani. Mari kita introspeksi diri. Mari kita lihat diri kita. Apa yang akan kita berikan buat Tuhan. Dalam bacaan Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, kita menemukan 3 tokoh di situ. Tokoh yang pertama adalah orang-orang Majus. Tokoh yang kedua adalah orang-orang Yahudi, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Yang ketiga adalah Raja Herodes yang memimpin orang Yahudi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, mereka menunjukkan kepada kita sikap-sikap bagaimana mereka menyambut kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada yang menyambut dengan sukacita, ada juga yang menyambutnya dengan apatis, acuh tak acuh. Ada juga yang menyambutnya dengan kebencian, dengan merupakan ancaman baginya. Oh, ini sudah Natal lagi, habis gaji saya lagi nih. Beli baju baru, buat kue baru, potong babi, potong asu, potong ini, potong itu. Waduh, tekor saya bulan Desember ini. Ada banyak mungkin di antara kita. Ada banyak juga yang berpikir demikian. Oh, kalau sudah Natal, saya sibuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Bapak Ibu sekalian, kita lupa untuk membawa sesuatu hal yang berharga di mata Tuhan. Apa yang berharga Bapak Ibu? Tubuh Anda. Banyak orang tidak ibadah karena tidak punya baju baru. Karena rambutnya belum dicat, orang tua tidak izinkan. Kau tak boleh cat rambut, masa sudah kasih Tuhan kasih hitam berkilau, lalu kau ganti dengan warna pink, ganti dengan warna merah, ya, ganti dengan itu. Kalau laki-laki lagi, waduh, beruban-uban. Masih muda, masih 12 tahun, tapi udah beruban. Pengen cepat tua. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita rombak apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, itu tandanya Bapak Ibu sekalian, kita tidak terima diri kita apa adanya. Kita tidak bisa tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa tampil ya tanpa perubahan atas hidup kita. Ini kesibukan kita. Maka kita harus meninggalkan semua itu. Perubahan hidup harus terjadi bagi orang-orang Kristen, bagi gereja GKI Nyawan. Amin. Buat kita semua hari ini harus ada perubahan dalam hidup kita. Jangan pulang dengan jalan kejahatan lagi, tapi pulanglah dalam jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah Yesus Kristus, Putra Natal yang datang ke dunia. Walaupun banyak orang yang menghujat, banyak orang yang menolak kelahirannya, tapi ingat, dia tetap Putra Allah satu-satunya. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang kekal sampai kepada kekekalan. Dan dia akan datang kembali di akhirat nantinya untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menyelamatkan. Dan tentu saja yang diselamatkan adalah orang-orang yang sudah menjadi percaya kepada Putra Natal ini. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu hal saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semua nabi, semua rasul, semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini, tidak ada satupun yang pernah berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yeshua Mashiach, hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang muncul menjadi seorang manusia. Ketika dia menjadi manusia, dalam visi misinya, dia harus mati di atas kayu salib. Salah satu non-Kristen yang saya jawab beberapa waktu yang lalu, dengan berkata, jika kamu masih Kristen dulu,
Waktu Yesus disalibkan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu membantu tentara-tentara Romawi menyalibkan Yesus? Atau membantu Yesus supaya tidak disalibkan? Bapak Ibu sekalian, ini narasi-narasi olok-olokan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Darahnya tertumpah di atas kayu salib itu untuk menebus kehidupan kita yang sudah rusak total. Kita tidak bisa lagi selamatkan diri kita sendiri dengan amal ibadahmu, dengan kau rajin untuk bergereja, bahkan dengan saat ini Anda bersuka cita datang di hadapan Tuhan melalui perayaan Natal malam ini. Itu tidak menjamin engkau masuk surga jika Anda tidak percaya kepada Putra Natal, yaitu Kristus Tuhan yang telah lahir di kota Daud. Lukas 2 ayat yang ke-11. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, mari kita melihat bagaimana sikap orang, sikap yang kurang bagus dan sikap yang bagus dalam penyambutan Natal. Yang pertama adalah sikap orang Majus yang sangat antusias, penuh sukacita, penuh kegembiraan untuk menyambut kelahiran Sang Raja di atas segala raja. Di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2 berkata begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan buat kita pada malam hari, siapakah orang-orang Majus ini yang datang dari timur? Banyak para penafsir percaya bahwasanya timur di sini adalah timur Yudea, ya, masih keturunan daripada Isa. Maka Bapak Ibu sekalian, dari timur Yudea mereka datang ke Yerusalem. Saya mau coba melihat di peta, itu bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang mungkin 1 jam 2 jam, tapi butuh waktu, bahkan 1 hari, bahkan 1 minggu. Butuh proses ketika mereka datang ke Bethlehem untuk melihat Putra Natal yang telah dilahirkan. Mereka melihat bintangnya di timur dan mereka datang ke Bethlehem untuk menyembah Sang Juru Selamat dunia itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang-orang Majus ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka inilah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka adalah imam-imam di sukunya. Maka Bapak Ibu sekalian, mereka ketika datang kepada Tuhan, kebesaran mereka, harga diri mereka, apa yang mereka miliki, mereka tanggalkan semuanya itu. Dan mereka mau merelakan waktu mereka. Mereka mau memberikan yang terbaik. Mereka jalan kaki. Mereka sampai ke Bethlehem. Mereka menghadap Raja Herodes untuk menanyakan tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, rintangan demi rintangan mereka lewati Bapak Ibu. Tetapi mereka lalui semuanya itu. Demi apa? Berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang-orang Majus ini dianggap sebagai orang-orang yang ahli dalam astronom, kemudian dalam agama dan obat-obatan dan ilmu perbintangan. Makanya mereka katakan di sini, kami sudah melihat bintangnya di timur. Ya, mungkin ada di sini yang suka lihat bintangnya ya. Ada bintang Leo, apalagi saya bintang Leo, jadi hanya itu yang saya hafal. Bintang-bintang lain saya tidak hafal Bapak Ibu. Ya, saya bintang Leo dengan apa namanya nada ininya itu, mulutmu adalah harimaumu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu kata bintang Leo. Nah Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ini orang-orang Majus ini, mereka ahli untuk menafsir tentang bintang-bintang yang ada di langit. Maka Bapak Ibu ketika mereka datang ke sana, ya, mereka apa ya yang mereka lihat, apa yang mereka maknai, apa yang mereka sudah mengerti, itulah yang mereka cari. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, mereka ketika dengar kabar itu, mereka menyambut Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan penuh dengan pengorbanan. Mereka melewati jalan yang cukup panjang, cukup jauh, cukup lama, tapi mereka tidak menghiraukan semuanya itu. Mereka perlu pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita,
Apa yang kita lakukan di bulan Natal? Apa yang kita lakukan saat kita merayakan Natal gereja kita? Bahkan Natal nasionalnya kita. Apakah cukup dengan kue-kue saja? Cukup dengan makanan-makanan saja di rumah kita? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Tapi yang terpenting adalah merubah kehidupan kita. Merubah mindsetnya kita. Pola pikir kita. Mari yang tadinya tidak takut Tuhan, mulai malam ini takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Anak-anak kita yang tidak takut akan Tuhan, Alkitab katakan, hajar mereka dengan rotan. Tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ketika mereka tidak datang ke sekolah minggu, pukul Bapak Ibu. Jangan manjakan anak-anak. Kalau kita sudah manjakan mereka, mereka akan nginjak kita ketika mereka udah besar. Mereka tidak akan peduli. Ibarat pohon yang udah besar, udah nggak bisa lagi dibekok ke kanan, kiri, tidak bisa lagi. Dia akan cari jalannya sendiri. Oleh karenanya, mari kita didik keluarga kita untuk hidup takut akan Tuhan. Mengapa mereka begitu antusias, Bapak Ibu sekalian? Karena mereka sangat bersuka cita karena kelahiran daripada juru selamat ini. Mereka rela mengorbankan segala sesuatunya. Kedua, karena mereka memiliki kerinduan yang amat dalam untuk bertemu dengan juru selamat. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu, mereka juga memberikan persembahan untuk membantu orang tua daripada juru selamat. Karena dia adalah manusia yang butuh makan, butuh minum, Bapak Ibu. Dan bisa dikategorikan Yusuf pada waktu itu orang yang kurang juga dari segi ekonomi. Akhirnya mereka mempersembahkan apa? Mereka berikan emas, mereka memberikan kemenyan, dan juga mur. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan buat kita pada malam ini, apa yang kita berikan buat Tuhan? Persembahan apakah yang kita berikan buat Tuhan? Tuhan memang tidak secara langsung Bapak itu menerima. Tapi ingat, ada hamba-hamba Tuhan. Ya, saya di Kolabehe, saya sudah pernah sampaikan walaupun masih belum dilakukan. Di akhir tahun, wajib sebenarnya daripada umat Tuhan untuk membawa persembahan buah sulung di hadapan Tuhan. Apa persembahan buah sulung kita? Entah itu berupa persepuluhan kita, ucapan syukur kita selama setahun karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bawalah itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah itu kepada gembala sidang. Kalau kami di Sumatera, Bapak Ibu sekalian, kalau hari Natal, jemaat Tuhan itu berlomba-lomba. Tahu perlombaannya? Berlomba-lomba untuk menyumbangkan sesuatu yang berharga untuk gembalanya. Karena dia percaya bahwa gembalanya adalah hamba Tuhan. Dia percaya bahwa gembalanya adalah wakil Allah yang mengajarkan firman Tuhan, yang memberikan asupan makanan, ya, firman Tuhan. Dan yang akan terus mendoakan mereka. Karena tugas penggembalaan tidak gampang, Bapak Ibu sekalian. Ngurus kita punya anak 1-2 saja, tidak udah belepotan, apalagi urus jemaah. Di sini berapa kakak, Pak? 40 lebih. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya kali 2 saja mungkin udah 80. Saya kira jumlah kita nggak sampai 80. Semua kemana? Ya, semua kemana? Bapak Ibu sekalian, mulai di tahun-tahun yang akan datang, Bapak Ibu sekalian, lakukan dan berikan yang terbaik buat gereja. Amin. Amin. Ini di belakang tidak ada amin ini. Amin yang di belakang. Yang di luar, amin. Puji Tuhan. Ya, berikan yang terbaik. Karena hanya itu yang kita bisa berikan. Kalau orang-orang Majus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apa yang kita mau berikan, itu yang kita pikirkan. Apa yang kita berikan buat Tuhan, apa yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu yang akan kita pikirkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena mereka beriman dan percaya kepada Putra Natal yang telah mereka lihat dengan kepala mata mereka sendiri. Dan juga mereka percaya bahwa dialah Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan Bapak Ibu sekalian, mereka juga dikatakan oleh kitab, diingatkan melalui mimpi, diingatkan oleh Tuhan supaya mereka tidak kembali kepada Herodes, supaya mereka tidak kembali kepada jalan yang semula. Maka mereka pulang melalui jalan lain.
Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Apa yang diberitakan firman Tuhan kepada mereka melalui mimpi? Apa yang diberitakan oleh Tuhan kepada mereka? Yaitu Tuhan memperingatkan mereka supaya mereka tidak kembali kepada Herodes. Karena Herodes punya niat jahat. Kalau Herodes katakan, beritahu kepada saya di mana anak itu dilahirkan, aku juga akan datang menyembahnya. Sebenarnya itu dusta, itu palsu. Tapi yang dipikirkan oleh Herodes adalah bagaimana cara untuk membinasakan raja yang baru lahir. Karena dia adalah raja, dan ketika Kristus lahir, statusnya sebagai raja terancam Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang yang akhir-akhir ini menggeser saingan-saingan dalam bisnisnya. Ada banyak orang yang akan menggeser saingan-saingan dalam pekerjaannya. Ada banyak orang yang akan melakukan hal untuk menyatukan sesamanya, untuk memperebut jabatan tertentu, tugas tertentu, dengan menjelekkan orang lain. Demikianlah Herodes Bapak Ibu sekalian. Dia melakukan itu dan Tuhan tahu niatnya. Itu sebabnya Tuhan melarang orang-orang Majus untuk kembali kepada Herodes, memberitahukan di mana Yesus dilahirkan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita lihat apa makna rohaninya, ya, berdasarkan tema Natal yang sudah diberikan oleh PGI dan KWI pada tahun ini. Makna rohaninya adalah mereka tidak lagi kembali pada pola pikir, hati, dan kebiasaan lama. Ini yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Ini makna rohaninya buat kita. Kita tidak lagi kembali kepada jalan kebinasaan. Kebiasaan lama kita tidak lagi kembali dengan itu. Kita harus pulang melalui jalan lain. Harus pulang lewat jalan lain. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, sampai kiamat pun iman kita jalan di tempat. Dan kita tidak akan pernah mengerti tentang pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya sudah survei Bapak Ibu, saya sudah survei. Sedikit orang Kristen yang bisa menjelaskan tentang imannya kepada Yesus. Mengapa dia percaya kepada Yesus? Apa yang diperbuat Yesus kepadanya? Ada banyak orang yang tidak mengerti tentang Injil. Ketika ditanya apa itu Injil, mereka tidak tahu. Maka ketika ada orang yang menyerang kekristenan dengan berkata, Injil sudah dipalsukan, maka Allah memang betul, Injil itu sudah dipalsukan. Karena sudah dirubah-rubah. Ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Indonesia, ada versi lagi, ada Timbalangi lagi. Mana Timbalangi ini? Pak siapa? Ya, itu di belakang ya. Timbalangi lagi, terjemahkan Alkitab ke bahasa Malangi lagi. Wah, sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Sudah dirubah-rubah. Maka Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang kemudian goncang imannya. Oh betul juga, kalau firman Tuhan kan tidak boleh dirubah. Tapi ingat malam ini Bapak Ibu sekalian, saya berikan tahu jawabannya buat kita. Yang berubah adalah terjemahannya. Karena terjemahan bertujuan supaya orang mudah mengerti, supaya orang bisa pahami. Dan itu yang dirubah adalah gaya-gaya bahasanya. Di tahun 60-an Bapak Ibu sekalian, gaya bahasa susah pada waktu itu. Contoh saja, misalnya penulisan Soekarno pada zaman dulu itu pakai Soekarno. Alkitab tidak begitu lagi penulisannya. Misalnya suka tidak pakai Soeka, enggak, tapi tulis saja suka. Maka itulah yang direvisi setiap ya saat oleh orang-orang yang punya ahli dalam itu. Tapi ingat, manuskrip ada lebih daripada 5.000 manuskrip daripada Alkitab, tidak pernah berubah. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani daripada Alkitab tidak pernah berubah. Yang berubah adalah terjemahannya dengan gaya bahasa masa kini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bilang dengan anak-anak saat ini, hati kamu sedang gundah gulana ya. Anak-anak zaman sekarang tidak ngerti itu apa gundah gulana. Tapi yang dia tahu, hati kamu sedang kacau ya. Hati kamu sedang risau ya. Ya, tapi gundah gulana nggak dipakai lagi. Itu bahasa, gaya bahasa zaman dulu. Nah ini yang dirubah-rubah. Ya, maka saya katakan tadi, banyak orang Kristen karena memang hanya 3D. Datang, duduk, diam di dalam gereja. Datang, duduk, diam di dalam gereja. Jadi nggak ngerti apa-apa. Itu sebabnya kekristenan ya mengalami yang namanya itu kekurangan iman, pemahaman.
Dia tidak bisa menjelaskan kepada generasi berikutnya. Karena apa? Karena kebiasaan kita yang tidak mau menyimak firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya lanjutkan. Yang kedua, mereka tidak lagi melihat masa lalu yang suram, karena mereka telah menjadi ciptaan baru. Ya, mereka pulang, ya, tidak lagi kepada jalan sebelumnya. Mereka pulang dengan jalan yang lain, yaitu tentang hidup yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 berkata begini, siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka Bapak Ibu, ketika Anda datang ke gereja, ketika pulang nantinya harus yang baru. Pola pikir baru, ya, tindakannya baru, ucapannya baru. Kalau dulu datang ke rumah orang langsung masuk aja, mama si Anu, mama Pak Anu, siapa itu di dalam siapa? Langsung. Tapi ketika udah belajar firman Tuhan, dia akan pulang. Sebelum masuk ke dalam rumah, dia mulai punya etika. Dia ketuk pintu dulu. Salam. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Alkitab ajarkan sebenarnya. Sebelum Anda masuk dalam rumah, Anda harus katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Dan damai sejahtera itu disingkat dengan shalom. Shalom artinya adalah kiranya damai sejahtera ada dalam diri kita. Maka ketika kita jawab, ya shalom, kita terima, maka damai itu akan mengalir atas hidup kita. Amin. Damai Natal akan mengalir atas hidup kita. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Harus ada perubahan dalam pola pikir kita, tindakan kita, ucapan kita. Kebiasaan lama yang jelek kita harus tinggalkan itu. Itu yang dialami oleh orang-orang Majus. Itu sebabnya mereka tidak pulang kepada Herodes. Kalau mereka pulang kepada Herodes, mereka akan tetap terkontaminasi lagi dan akan sekongkol dengan Herodes. Dan tentu saja mereka akan buat dosa. Karena Herodes akan mengatur strategi untuk membunuh bayi Yesus. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, mereka kembali membawa kabar kesukaan bagi dunia. Ketika mereka pulang, mereka bawa kabar ini yang disebutkan oleh Lukas. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini yang mereka beritakan kemana-mana. Ini yang mereka sampaikan kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita lihat mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Roma 10 ayat 15b berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya Bapak Ibu sekalian. Betapa indahnya ketika Anda datang ke rumah, siapapun rumah yang Anda datangi, Anda katakan terlebih dahulu, shalom bagi rumah ini. Shalom bagi dunia ini. Salam bagi saudara ini. Sampaikan kata damai sejahtera, sehingga rumah itu akan diberkati oleh Tuhan. Kehadiran kita akan membawa berkat bagi orang yang kita kunjungi. Jadi jangan langsung saja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, tetangga-tetangga kita kemana-mana harus ada dulu assalamualaikum. Ya, itu ada. Mau anak kecil, mau orang besar, semua sama. Kita kenapa malu mengatakan shalom kepada saudara-saudara kita? Jangan hanya shalom di dalam gereja saja, tapi di luar sana tetap kita mengucap shalom. Amin. Keempat, tadi ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, mereka tidak lagi ketakutan. Siapa mereka menjumpai bayi Yesus, dan ketika mereka berjumpa di situ, ada power, ada kuasa, ada otoritas, ada kemuliaan yang mereka alami. Dan mereka mengalami perubahan total. Dan roh Allah ada dalam diri mereka. Karena mereka menjadi percaya kepada Mesias yang adalah juru selamat yang telah lahir. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ketika mereka pulang Bapak Ibu sekalian, mereka tidak hidup lagi dalam ketakutan. Mereka tidak hidup lagi dalam kegelisahan. Mereka tidak hidup lagi dengan ancaman. Mereka tidak takut. Mereka tidak takut dengan Raja Herodes. Tentu saja Bapak Ibu, Herodes akan geram. Herodes akan marah.
Karena dia diperdaya oleh orang-orang Majus. Dan ketika kita lihat nanti di ayat 16 dan 17-nya Bapak Ibu sekalian, Herodes marah besar. Akhirnya dia perintahkan untuk membunuh semua anak-anak 2 tahun ke bawah di kota Bethlehem, harus dibantai pada waktu itu. Dan itu tergenapilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, bahwa ada ratapan, ada tangisan dari orang-orang tua yang ada di Bethlehem karena kematian daripada anak-anak mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak kita yang di bawah 2 tahun semua dibantai, dibunuh semua Bapak Ibu sekalian. Karena hanya itu cara Herodes untuk mengetahui di mana Mesias. Tapi dia tidak tahu bahwa Mesias, Yesus Kristus, telah dibawa oleh orang tuanya ke Mesir. Mereka menyingkir ke Mesir supaya tergenapi apa yang dikatakan oleh para nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu sekalian, mereka nunggu sampai Herodes mati, baru mereka kembali ke Bethlehem, ke Nazaret. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Inilah yang mereka berikan buat Tuhan. Mereka berikan waktu mereka, ya, mereka berikan harta, mereka persembahkan, mereka sujud menyembah, mereka datang dengan membawa damai sejahtera juga. Ketika mereka pulang Bapak Ibu sekalian, mereka tidak pulang dengan tangan kosong, tapi mereka membawa sorak-sorai, membawa kegembiraan, membawa sukacita. Mereka membawa salom itu kembali ke negeri mereka. Ada perubahan total dalam hidup mereka. Maka pada malam hari ini, firman Tuhan harus berdampak dalam kehidupan kita. Harus ada perubahan dalam hidup kita. Yang dulunya tidak cinta gembala, sedikit salah gembala, oh tidak diingat lagi kebaikan gembala. Tidak diingat lagi kebaikan para majelis. Tidak diingat lagi ya kebaikan panitia. Karena manusia Bapak Ibu sekalian identik untuk melihat kesalahan orang lain. Itu sebabnya Alkitab katakan begini. Selumbar di mata saudaramu engkau lihat, tapi balok yang ada di matamu engkau tidak ketahui. Karena memang itu realitasnya. Itu realita dalam kehidupan manusia yang tidak bisa kita pungkiri. Orang berbuat baik beribu-ribu dengan kita, tapi satu pelanggaran yang dilakukannya, kita tidak akan ingat lagi kebaikannya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ya, saya kasih ilustrasi satu. Ketika seorang guru membuat sebuah garis di atas papan tulis, ada 2 garis. Garisnya sama Bapak Ibu sekalian, sama. Lalu dia tanya kepada murid-muridnya, para murid, bagaimana caranya supaya garis yang 2 ini, salah satunya pendek dan yang satunya panjang? Bagaimana caranya? Lalu semua anak-anak datang begini bersuara, Pak Guru, coba hapus saja sedikit itu yang nomor 2 itu. Garisnya, hapus. Nah udah tuh, yang satu panjang, yang satu pendek. Lalu ada satu anak begini, dari pojok dia teriak, Pak Guru, saya tidak setuju kalau itu dihapus. Ngapain dihapus? Tinggal ambil kapur lagi lalu kasih panjang. Sudah toh, selesai masalah, tidak perlu dibinasakan yang lain. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, dalam saingan dalam kehidupan kita, kita tidak perlu membinasakan sesama kita. Kita tidak perlu jahat kepada saingan bisnisnya kita. Kita tidak perlu menghapus namanya. Kita tidak perlu jahat terhadapnya. Tapi apa yang kita lakukan? Tunjukkan kualitas kita. Baik itu dalam pemilihan dalam politik Bapak Ibu sekalian. Jangan kita coba-coba untuk menjatuhkan lawan politiknya kita. Tapi kita tunjukkan diri kita. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya masyarakat tahu. Ya, karena banyak yang terjadi Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan adalah dimusuhkan yang satu. Oh, nah bagus Pak, dia udah mimpi kemarin itu udah gak bagus gitu. Ya. Loh, coba kalau saya nanti yang mimpi, saya buat ini, buat itu dan lain sebagainya. Musuhkan yang lain Bapak Ibu. Banyak terjadi demikian. Ya, banyak yang terjadi. Dan hari ini, malam ini, kita harus berubah total. Tinggalkan semua pola pikir semacam itu. Mari kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya akan singgung masalah sikap orang dalam penyambutan Natal, yaitu sikap yang apatis dan juga acuh tak acuh tadi Bapak Ibu sekalian, yaitu pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka ditanyakan oleh Herodes, di mana juru selamat akan dilahirkan. Mereka tahu itu di Bethlehem, di kota Daud. Tahu di situ Mesias, tapi acuh tak acuh. Mereka tidak mau cari tahu. Beda dengan orang-orang Majus. Mungkin Bapak Ibu sekalian, di antara kita pada malam ini
juga bersikap acuh tak acuh. Ketika ditanya, ayo kita gotong royong pasang dekorasi, banyak yang tidak mau, banyak yang malas-malasan, banyak yang alasan karena sudah ada panitia. Acuh tak acuh soal Natal. Bapak Ibu, kita harus tinggalkan sikap seperti itu. Ketika Natal tiba, panitia itu hanya mengontrol, panitia itu hanya untuk melaksanakan bagian-bagian itu. Tapi pelaksanaan yang lebih besar adalah kita semua. Amin. Natal ini Natal kita bersama. Amin. Maka kita jangan biarkan 1-2 orang yang bekerja di hari Natal, di hari besar dalam kekristenan, tapi ikut terlibatlah untuk semua. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan acuh tak acuh. Tapi kita mari menyambut seperti orang-orang Majusi tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, sikap orang dalam penyambutan Natal yang tidak baik adalah menyambut Natal dengan pola pikir jahat. Karena apa? Masih nyimpan dendam dengan gembala. Tidak suka dengan hamba Tuhan ini. Tidak suka dengan majelis ini. Sudah baku adu mulut sebelumnya. Dan mungkin ada masalah-masalah yang lain Bapak Ibu sekalian. Sehingga menyebabkan kita tidak ada damai sejahtera. Menyebabkan kita menyambut Natal dengan niat jahat. Biarkan panitia. Nanti bukan aku juga yang malu kok. Panitia yang malu kalau pohon Natalnya tidak bagus. Kalau hiasan mimbarnya, hiasan daripada ini semua tidak bagus. Biarkan mereka lah yang pemain musik tuh. Yang akan ngatur nadanya dan segala macam. Nggak ada urusanku di situ. Kenapa? Karena ada hati yang tidak beres. Bapak Ibu sekalian, siapa contohnya di sini adalah Raja Herodes. Dia menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan kebencian. Karena kelahiran Mesias seperti saya katakan, itu adalah ancaman atas kepemimpinannya. Maka dia cari cara untuk menghabisi raja baru itu yang didengarnya. Ya, itu yang dilakukan oleh Herodes. Ya, Herodes merasa tidak nyaman dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia melakukan tindakan yang sangat sadis, membunuh anak-anak di Bethlehem 2 tahun ke bawah, harus mati. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Dan itu juga pernah terjadi ketika Musa lahir. Ya, semua juga bayi akan mati pada waktu itu. Mati pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Demikian ketika Kristus lahir. Bayi di umur 2 tahun ke bawah mati semua. Kenapa? Karena orang-orang yang benci terhadap kelahiran Sang Juru Selamat. Ada banyak orang juga yang membenci kita akhir-akhir ini. Natal menjadi batu sandungan bagi mereka. Haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Bapak Ibu, saya pernah saksikan dengan kepala mata saya sendiri. Ada orang Kristen yang sudah berpindah keyakinan. Ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, dia bawa dia punya periuk, dia bawa dia punya kuali, dia bawa dia punya piring, dia bawa dia punya sendok, dia bawa dia punya beras, sayur, ikan, dia bawa semua. Memang datang untuk merayakan Natal bersama dengan orang tua. Tapi dia masak sendiri, cuci piring sendiri, tidak mau ikut campur, tidak mau makan bersama dengan orang tua. Karena apa? Haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak kandung kita, darah daging kita sendiri tadi. Karena kita tidak bisa mendidik dengan baik, dengan firman Tuhan, karena kita kurang pengetahuan sebagai orang tua. Ketika mereka udah dewasa, mereka ikut pacarnya, ikut suaminya, ditawarin pekerjaan ini dan itu asal kepindah agama. Mereka mau lakukan. Karena apa? Karena tidak ada dasar firman Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kita jaga anak-anak kita, generasi kekristenan, supaya tidak ada yang meninggalkan Tuhan Yesus. Ingat, tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Keselamatan hanya ada kepada Putra Natal yang sudah kita rayakan pada malam ini. Agama boleh banyak, tapi agama tidak menyelamatkan dalam perspektif Kristen. Karena agama adalah buatan manusia. Agama adalah dibuat supaya orang tidak kacau. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta. Tidak, gama, kacau. Maka digabung agama yang artinya tidak kacau. Tapi logikanya begini. Mirisnya di sini, di Indonesia, justru orang-orang yang beragama yang bikin kacau negeri ini. Orang-orang yang mengaku dirinya punya agama yang bikin kacau.
Ya, orang-orang Kristen percaya bahwa dia adalah agama Kristen, tapi mabuk-mabukan, buat kejahatan, selingkuh sana sini, mencuri sana sini, bunuh orang, banyak kasus-kasus di luar sana. Di jemaat sini tidak ada, Pak ya. Puji Tuhan. Ya. Tapi mengaku sebagai seorang Kristen. Kristen, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bukan agama. Kristen itu adalah ejekan bagi pengikut Yesus. Oh, kamu Kristen, wah, Tuhanmu sudah terkutuk di kayu salib. Ini bahan ejekan. Kekristenan itu diejek terus menerus, mulai dari abad pertama sampai pada hari ini. Tuhanmu sudah digantung di kayu salib. Tinggal pakai kolor kok. Masa Tuhan punya itu? Ya, dan banyak hujatan-hujatan. Gambar Yesus yang waktu disalib, diedit, dikasih di tiang listrik. Oh, ini si goblok di atas, makanya lampu mati. Ya, banyak hujatan-hujatan terhadap orang Kristen. Kenapa? Karena dimulai dari diri kita sendiri, yang tidak bisa memberikan nilai-nilai kekristenan yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu sekalian, malam ini setelah firman Tuhan, pulanglah dengan jalan yang berbeda. Amin. Jangan lagi pulang dengan jalan seperti ini lagi. Seperti kita datang tadi, atau waktu tahun lalu, sampai kita sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Tinggalkan semua kejahatan. Mulai hidup yang baru, manusia baru yang telah disucikan, telah dikuduskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, banyak terancam kalau kelahiran Tuhan Yesus itu ada. Banyak terancam kalau ada gereja. Mengapa? Ya, karena kesenangan duniawi akan terganggu. Karena itu tidak diperbolehkan oleh kekristenan. Ada banyak terganggu. Ya, misalnya hura-hura terganggu, Bapak Ibu sekalian. Pemimpin hura-hura atau apa-apalah itu, ke hal-hal yang lain, yang hal-hal duniawi, itu akan terancam dengan adanya gereja, dengan adanya ya Natal. Mereka tidak bisa berbuat itu lagi karena mereka dilarang total oleh kebenaran firman Tuhan. Pewartaan tentang kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, malam ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita berubah hidupnya kita. Tidak pulang lagi kepada jalan yang salah, tapi pulanglah dengan jalan yang baru yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu takutlah akan Tuhan. Sebagai kesimpulan buat kita pada malam ini, Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, ya, saya akan berikan pengertian tentang emas. Emas yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang kehidupan yang mulia dan tabiat ilahi yang diperoleh karena menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kemenyan adalah wujud kehidupan yang telah mengalami penyucian. Malam ini kita sudah disucikan oleh kelahiran Putra Natal. Maka kehidupan kita harus berbuah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Mur adalah kehidupan yang sudah ditebus melalui korban Kristus. Sehingga kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kita hidup bukanlah untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk Kristus. Karena Kristus ada di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ada 3 contoh pada malam ini, yaitu tentang orang Majus dan orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi, dan juga Raja Herodes. Mari kita pilih jalan mana yang kita tempuh. Dan firman Tuhan yang diajar kepada kita ikuti cara hidup orang-orang Majus yang mengorbankan segala-galanya, yang rela menderita, rela menghabiskan hartanya, memberikan yang terbaik buat Tuhan demi menyambut kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya itulah Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sekian kepada firman Tuhan yang saya bisa jabarkan buat kita.